pemirsa Jawa Pos TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Obral Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan tokoh-tokoh dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan kembali bersama dengan Tori Andromeda di hari ini, kita akan berbicara banyak hal terkait dunia politik. Politik dengan anak-anak muda pastinya sekarang semakin dekat ya. Kalau mungkin beberapa tahun ke belakang itu masih kurang diminati karena mungkin beberapa anak-anak muda ini masih menganggap politik sebagai hal-hal yang masih tabu, masih cukup kurang dekat dengan anak-anak muda. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata dunia politik ini semakin diminati dan semakin menjadi salah satu media atau jembatan di mana anak-anak muda ini bisa berkarya dan juga bisa mengabdi kepada masyarakat. Dan saya sepakat dengan itu. Dan untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber atau tokoh yang kemarin sempat menjadi perbincangan publik juga. Di sosmed sudah cukup banyak yang membicarakan beliau ini karena beliau ini masih muda, beda dan berbahaya. Muda, beda dan berbahaya. Beliau adalah bakal calon wakil Bupati Madiun. Langsung saja kita ketemu sama Mas Sandika Ratna Feriantiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Sandi? Alhamdulillah baik. Luar biasa, masih muda, masih seger, tenaganya masih banyak dan siap untuk bertarung ke dunia politik khususnya untuk Kabupaten Madiun. Kurang lebih seperti itu ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, tapi sebelumnya Mas Sandi, ini pengen kenal juga karena lagi-lagi di media sosial kemarin sempat menjadi bahan diskusi yang cukup hangat. Ada beberapa netizen yang masih bertanya-tanya, iki sopo ya? Ini siapa nih? Kok tiba-tiba menjadi bacawabub ya untuk Kabupaten Madiun? Harus kenalan dulu biar teman-teman masyarakat Kabupaten Madiun khususnya ini bisa lebih kenal dekat dengan Mas Sandi. Monggo Mas. Ya, perkenalkan nama saya Sandika Ratna Feriantiko. Saya berdomisili di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Klecorejo. Dan alhamdulillah pada kesempatan tahun 2017 kemarin saya memantapkan hati dan masuk menjadi kader salah satu partai politik di Kabupaten Madiun, yaitu Partai PDI Perjuangan. Dan tentunya kegiatan sehari-hari saya seorang pembisnis lokal yang lebih intens ke penjualan maupun jual beli material untuk toko bangunan. Dan mungkin karir usaha saya yang saya rintis ini sebenarnya belum lama juga karena saya sendiri dulu seorang mahasiswa juga merangkap sebagai pengusaha kecil-kecilan dan mulai dari itu saya telateni sedikit demi sedikit dan alhamdulillah dengan adanya perkembangan di dunia usaha ini saya rasa cukuplah untuk hidup maupun untuk menyambung silaturahmi dengan teman-teman yang ada di dunia wirausaha ini. Dan mungkin dari titik saya menjadi pengusaha dan berkecimpung di dunia politik itu tidak lain maupun tidak jauh dengan atas dasar komunikasi dari orang tua juga. Pada dasarnya memang orang tua saya juga dulu adalah seorang pengusaha dan berawal dari seorang sopir truk sebenarnya orang tua saya dulu. Berawal dari seorang sopir truk dan saya mengembangkan dari bisnis orang tua saya. Walaupun sebelumnya memang notabene orang tua saya juga bukan salah satu petinggi partai sebenarnya. Jadi memang mulai merintis dari bawah semua. Dan waktu itu pada saat saya merintis karir usaha dengan sedemikian rupa, saya bukan seorang anak pejabat pemerintah daerah. Waktu itu bapak saya menjabat sebagai kepala desa di salah satu desa yaitu Desa Klecorejo. Dan seiring berjalannya waktu, kenapa kok saya terjun di dunia politik sedangkan saya sendiri menjadi sudah nyaman lah menjadi wirausaha sebenarnya. Dengan seiringnya berjalannya waktu,
di tahun 2018 orang tua saya diangkat menjadi salah satu pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan. Dan mulai saat itu karir politik di keluarga saya mulai terbangun dan saya mencoba untuk mengikuti sistematis tersebut. Dan waktu itu juga orang tua saya tidak mengharuskan saya untuk ikut ke dalam partai politik yang beliau ikuti sejak itu. Itu artinya memang tidak ada pemaksaan? Tidak ada. Jadi mulai saat itu orang tua saya memberi masukan kepada saya bahwa organisasi politik itu seperti keyakinan diri kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi politik, ya jangan sampai kita mengkhianati organisasi itu. Jadi kita benar-benar harus memantapkan hati, jangan sampai pengkhianatan di dalam diri kita, di dalam struktural organisasi kita memecah belah antara pihak satu dan pihak lainnya. Dan saya memantapkan hati benar-benar ikut ke dalam partai politik mulai tahun 2019, walaupun KTA saya di tahun 2017. Waktu itu saya ditugaskan oleh partai untuk membantu sosialisasi tentang saksi partai politik. Dan waktu itu karir pertama kali politik orang tua saya mengikuti pencalonan anggota legislatif di tahun 2019. Dan saya mengikuti sistematis itu secara tidak langsung dengan keberhasilan orang tua saya dan diangkat menjadi pengurus DPC partai. Lalu saya lebih dalam mengikuti perkembangan yang ada di internal partai itu. Jadi seperti itu, Mas. Mungkin waktu itu pun saya juga masih acuh apa sih sebenarnya politik itu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, hati ini juga ikut menggugahkan semangat menjadi ikut lebih dalam terjun ke dunia politik. Jadi seperti itu. Jadi memang dari 2017 sudah cukup aktif di partai dan kebetulan partai PDI Perjuangan, di mana PDI merupakan salah satu partai besar juga di Indonesia. Bahkan Mas Sandi ini juga menjadi ketua Banteng Muda Indonesia, Kabupaten Madiun. Luar biasa. Jadi 2017 sudah aktif di politik, kemudian keanggotaannya dikukuhkan 2019. 2022. Pertanyaannya, seorang anak muda yang sudah punya usaha, yang sudah cukup mapan lah dengan usahanya, berwirausaha, masih tetap pengen berpolitik. Khususnya kemarin saya juga ingat Mas Sandi ini sempat belum berhasil menjadi legislator gitu ya. Kenapa pada akhirnya masih tetap mantep gitu di politik? Apakah ini bisa menjadi median jalan Mas Sandi untuk mungkin mengabdi ke masyarakat, atau ada beberapa misi-misi lain? Jadi panjang ceritanya, Mas. Ceritanya panjang, kita sambil nyantai aja. Jadi ceritanya waktu itu panjang. Di tahun 2023 kemarin, memang di salah satu dapil di Kabupaten Madiun untuk partai PDI Perjuangan minim kader. Minim kader untuk dicalonkan di daerah tersebut. Dan waktu itu saya ditawarin oleh senior-senior partai saya, ketika saya nanti ditugaskan di dapil tersebut siap apa tidak. Sedangkan dapil tersebut sangat jauh dengan domisili rumah saya. Dan setelah itu saya memantapkan hati dan meminta imbangan dengan salah satu senior partai maupun teman-teman yang ada di sekeliling saya. Dan saya memantapkan hati untuk mendaftarkan menjadi legislator khususnya di dapil 2. Semakin menarik, tapi kita harus tahan dulu, Mas Adi. Kita akan sambung lagi untuk segmen berikutnya. Terkait bagaimana beberapa strategi-strategi yang akan ditempuh Mas Sandi ini untuk bisa berlaga di Pilkada Kabupaten Madiun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol.
Kembali lagi di Obrol dan masih bersama dengan Mas Sandi ya. Kembali ke topik tadi Mas Sandi. Kegagalan menjadi legislator tapi masih mantap di dunia politik. Seperti apa? Ya itu tadi yang saya ceritakan Mas, tentang saya yang ditugaskan di jauh dari domisili tempat tinggal saya. Dan waktu itu saya sudah meminta pertimbangan dengan teman-teman maupun senior yang ada di Partai PDI Perjuangan. Setelah itu saya melalui setiap sesi dari kampanye maupun pendekatan dengan masyarakat. Saya banyak belajar dari kader-kader partai yang ada maupun dari tokoh masyarakat yang ada di wilayah itu. Bagaimana cara saya untuk membuat kepercayaan kepada warga masyarakat dan menjadi sosok wakil masyarakat. Dan waktu demi waktu saya jalani sekitar kurang lebih 1,5 tahun sebelum pemungutan suara itu direalisasikan. Saya memang benar-benar turun ke warga masyarakat. Setiap apa keluhan warga masyarakat saya tampung. Saya melakukan pertemuan secara face to face, mulai dari pendekatan tidak harus secara resmi, dan itu saya lakukan semua. Dan mungkin kegagalan saya di legislator kemarin bisa saya katakan menurut diri pribadi saya itu adalah suatu kebanggaan untuk diri pribadi saya, karena ini adalah sesuatu faktor yang benar-benar pengalaman besar yang ada di hidup saya. Karena mungkin di seluruh Kabupaten Madiun ini saya adalah seorang sosok pemuda yang termuda yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan kenapa saya bisa mengatakan saya bangga kepada diri saya walaupun saya kalah di legislator. Saya mendapatkan perolehan suara yang cukup besar walaupun saya belum berhasil. Berapa kemarin? Saya mendapatkan perolehan suara 4.266. Untuk awal itu sudah untuk awal bagus ya sebenarnya. Dan sistem mengatakan itu lain. Sistem mengatakan di setiap pembagian kursi anggota DPRD itu dibagi setiap ganjil, penghitungan 1, 3, 5 dan seterusnya. Dan bisa dikatakan kalah ini bukan karena orang tidak memilih saya. Saya membutuhkan suara partai maupun suara yang mencoblos saya kurang lebih sekitar 150 lagi. Jadi kekalahan saya ini memang benar-benar cukup tipis. Kemarin sekitar 150 suara lagi, tidak harus mencoblos saya, cukup mencoblos partai saya maupun caleg lain. Saya juga sudah bisa lolos ke parlemen legislatif Kabupaten Madiun. Dan setelah itu melalui pertimbangan-pertimbangan, waktu itu pun saya juga belum percaya kalau saya itu kalah sebenarnya. Wajar lah. Walaupun mungkin kurang sekitar 150 suara lah ya. Wajar lah. Jadi memang baru yang pertama dan itu pengalaman terbesar saya. Kok iso ya aku kalah ya? Ini faktornya apa ya? Bahkan setiap lingkungan, setiap apapun acara yang di masyarakat, saya pasti menyempatkan untuk hadir sesibuk apapun. Masih bisa seperti ini. Dan saya rasa mungkin dari masukan dari teman-teman kader maupun teman-teman simpatisan saya yang ada di bawah, memang persaingan pemilihan legislatif kemarin itu cukup besar. Bisa dikatakan di seluruh negara kita, di negara Republik Indonesia ini adalah salah satu pesta demokrasi terbrutal terbrutal dari sisi apapun itu. Dari sistemnya mungkin, dari beberapa ada beberapa kecurangan memang kemarin ya di beberapa TPS dan lain-lain seperti itu kurang lebih ya. Tapi ngomong-ngomong, dari 4.000 suara lebih ya yang Mas Sandi raih, itu artinya sebenarnya kepercayaan masyarakat kepada panjenengan ini cukup tinggi. Walaupun ya kurang sekitar 150 suara lagi ya, cukup tipis. Dan bahkan dari PDIP sendiri sudah mempercayakan Mas Sandi sebagai Ketua Banteng Muda Indonesia untuk Kabupaten Madiun. Seperti apa Mas Sandi pada akhirnya menjalankan
mesin partai untuk organisasi sayap PDI itu? Bagaimana mengkoordinasikannya? Jadi BMI ini, Banteng Muda Indonesia ini dulu sebenarnya sudah ada dan ini berdiri cukup sekitar di tahun 2000-an. Dan memang pada saat itu saya Partai PDI Perjuangan ini memang vakum dengan waktu cukup lama. Dan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur membangun komunikasi dengan DPC-DPC yang ada di kota kabupaten. Setelah itu diadakannya pelantikan serentak pengurus DPC BMI di seluruh Jawa Timur, dan waktu itu ada di Kabupaten Ponorogo. Dan baru dikukuhkan sekitar tahun 2022 kemarin. Dan itu awal karir saya menjadi pengurus partai yang sebelumnya cuma menjadi simpatisan dari Partai PDI Perjuangan. Dan untuk konsep yang saat ini saya terapkan, saya tidak muluk-muluk untuk bagaimana cara PDI Perjuangan maupun saya partai ini bisa berkembang terlalu pesat di Kabupaten Madiun. Sistem yang saya lakukan saat ini adalah bagaimana saya partai ini hidup untuk saat ini. Tidak muluk-muluk untuk membuat besar dahulu, karena dari sistem tersebut saya cukup mencuri mindset anak muda ini biar tidak acuh dengan politik itu seperti apa. Itu. Karena masih cukup banyak beberapa teman-teman kita generasi muda yang sepertinya masih cukup skeptis ya dengan politik. Pastinya kita juga semakin penasaran seperti apa beberapa hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh Mas Sandi untuk bisa membuat regenerasi anak-anak muda untuk bisa lebih peduli dengan politik ini bisa semakin tumbuh. Termasuk bagaimana optimisme dan strategi untuk bisa memajukan Kabupaten Madiun. Di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan juga masih bersama dengan Mas Sandi, Ketua Banteng Muda Indonesia Kabupaten Madiun. Mas Sandi, kemarin panjenengan sempat mengambil formulir pendaftaran baca wabuk Kabupaten Madiun. Sudah diambil formulir dan sudah dikembalikan? Sudah dikembalikan. Apa yang melatar belakangi Mas Sandi ini pada akhirnya tergerak untuk menjadi baca wabuk Kabupaten Madiun? Apa yang mungkin selama ini menjadi hal yang pada akhirnya menggugah panjenengan untuk bisa menjadi baca wabuk dari PDIP? Jadi memang pada dasarnya setelah pesta demokrasi legislatif kemarin, saya cukup introspeksi diri, apa dari kekurangan saya, apa dari kelebihan saya. Kira-kira hampir sempat diri saya itu dikatakan orang, wah Mas Sandi itu sebenarnya sudah putus asa gini-gini dan sebagainya. Ada juga yang berkata seperti itu. Tapi di dalam diri saya, di dalam hati saya, ketika saya berniat untuk mendaftarkan diri sebagai legislator, itu hal pertama yang saya lakukan adalah satu, saya mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa hidup maupun menghidupi seseorang. Dalam arti setelah itu dengan adanya pembukaan bakal calon wakil bupati ini, banyak salah satu senior-senior partai yang datang ke rumah saya, Mas. Maupun dari struktural PAC maupun struktural ranting itu banyak datang ke rumah saya. Mas, nyalon ke wakil bupati wani opo gak? Wah, iki ya. Iki sampean nggak cara opo iki? Langsung ditodong pertanyaan seperti itu. Langsung ditodong pertanyaan seperti itu. Bahkan orang tua saya pun tidak menyuruh saya seperti itu. Apa tanggapan Bapak waktu itu? Waktu itu memang pertama kali saya biarkan, Mas, karena ini hal yang tidak mungkin lah bagi saya, sopot aku ki. Bahkan saya pun tidak mempunyai pengalaman di eksekutif maupun legislator. Saya berlatar belakang hanya sebagai seorang pengusaha dan menghidupi sekitar 20 karyawan yang ada di rumah saya. Setelah itu datang lagi orang yang berbeda, bertanya kepada saya, sebagai bla 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 bla,
iki wong ki apa tenanan toh aku akhirnya timbul perasaan hati yang seperti itu dalam diri saya. Waktu itu lalu saya memikirkan, terus saya meminta pertimbangan kepada istri, orang tua, terutama kepada ibu saya. Dan saya mengaturkan kepada ibu saya karena saya tidak mengaturkan ke bapak saya karena saya juga harus bisa menempatkan diri kalau bapak itu adalah seorang pemimpin partai, senior di partai, di partai PDI Perjuangan. Secara tidak langsung antara sekat seorang bapak dan seorang pemimpin partai, saya juga harus membedakan. Karena saya sendiri juga selaku kader dari partai PDI Perjuangan. Setelah pertimbangan dengan orang tua, cobalah saya memantapkan hati. Coba mantapnya hati piye kowe balik ning awakmu dhewe. Ibu berkata seperti itu ke saya. Dan apa yang membuat Mas Sandi akhirnya mantap? Saya flashback lagi ke waktu saya menjalani kampanye di setiap pemilihan legislatif kemarin dan meminta pertimbangan kepada senior partai. Kok kelihatannya saya mampu ya ketika turun di lapangan menjadi wakil masyarakat itu seperti ini. Apa memang saya benar-benar mampu? Dan saya meminta pertimbangan lagi kepada seluruh kader-kader partai yang tidak di Kabupaten Madiun juga yang sudah menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Di Kabupaten Jombang, di Kabupaten Ponorogo, di Kabupaten Ngawi. Bahkan sudah menjalin komunikasi sampai sebegitu banyaknya ya? Ya, inti dari komunikasi itu adalah untuk pertimbangan. Seperti apa sih ketika kita menjadi seorang kepala daerah maupun wakil kepala daerah di wilayah kita, perannya seperti apa? Dan ketika ada masukan itu, saya berintrospeksi diri, wah ini kelihatannya kok mampu sambil menyelam minum air juga. Belajarlah gitu lah intinya Mas. Betul. Bertekad penuh dan saya baru bilang kepada orang tua bapak saya, Pak saya mau mendaftarkan ini. Lu tenan toh iki. Lah apa salahnya untuk mencoba? Waktu itu saya mendaftarkan dan sebagainya sampai dengan titik akhir saya mengembalikan formulir pendaftaran kemarin. Ketika kita berbicara tentang kans atau peluang popularitas, elektabilitas seorang Mas Sandi, menurut Mas Sandi sendiri, popularitas dan elektabilitas Mas Sandi sendiri seperti apa untuk saat ini di Kabupaten Madiun? Kalau menurut diri saya, untuk popularitas dan elektabilitas sewajarnya anak muda saya sekarang berada di wilayah saya maupun Kabupaten Madiun itu karena saya sendiri itu cukup senang bergaul dengan orang, tetapi cukup bosan dengan hobi. Jadi ketika saya mempunyai hobi ini dan lain sebagainya, misal saya aktif di dunia kicau mania, memang saya kalau jenuh itu lari lagi mencari hobi baru. Dengan adanya saya sering mencari hobi dan terlalu banyak hobi saya, akhirnya orang itu juga cukup banyak juga yang kenal saya tapi belum dekat dengan saya. Betul. Ada yang tahu, Mas Sandi caruban, tapi ketika berhadapan face to face memang cukup jarang. Tapi ketika saya ingin membangun komunikasi dengan beliaunya secara tidak langsung, kita juga sudah tahu sedikit banyak tentang latar belakang beliau ini dan lain sebagainya. Memang pada saat ini saya cukup aktif di dunia kicau mania, terus ketua dari Asosiasi Futsal Kabupaten dan ketua Tustruk Pendekar. Tustruk Pendekar itu adalah komunitas motor Batak yang notabene ada di Karesiden Madiun, terutama di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Berarti cukup aktif untuk berkomunitas, cukup aktif untuk bertemu dengan banyak teman-teman muda juga, sehingga pada akhirnya kalau berbicara tentang popularitas dan elektabilitas, kurang lebih sudah cukup banyak sekali teman-teman yang sudah mengenal Mas Sandi. Ketika pertanyaannya adalah seperti ini, andaikan tidak mendapatkan rekomendasi dari partai, apa yang akan dilakukan Mas Sandi? Partai PDI Perjuangan itu selalu mengadakan yang namanya sekolah partai, Mas. Itu ada setiap tahun, pasti DPC PDI Perjuangan daerah kota kabupaten itu pasti memberangkatkan kadernya itu bergiliran. Dan di sekolah partai itu pasti ada dedikasi politik yang menumbuhkan sosok
jiwa nasionalis seseorang itu muncul untuk kepedulian kepada masyarakat. Jadi apapun yang terjadi, saya sudah memiliki keyakinan menjadi kader Partai PDI Perjuangan. Ketika Partai PDI Perjuangan memberangkatkan siapapun itu nama selagi diberangkatkan oleh Partai PDI Perjuangan, itu sudah menjadi hak dan kewajiban saya selaku kader partai membantu memenangkan siapa yang direkomendasi. Oke, berarti itu tidak menjadi masalah untuk Mas Sandi karena yang jelas jiwa nasionalis itu tetap harus dijaga. Menjadi kader partai PDIP juga pastinya menghormati apapun keputusan partai juga gitu. Mungkin salah satu pertanyaan yang ditunggu oleh masyarakat, teman-teman yang sedang nonton kita, Mas Sandi. Singkat saja, apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat Kabupaten Madiun dari seorang Mas Sandi ini nanti? Masih muda, kelahiran 97 ya, masih muda sekali. Apa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat Kabupaten Madiun nanti? Yang jelas, terutama kalau sosok, pertanyaan dan lain sebagainya, program dan lain sebagainya itu nanti akan saya keluarkan pada saatnya saya berbicara soal itu. Tetapi faktor pertama yang membuat tekad saya untuk jalan, tekad saya untuk berani itu adalah sosok seorang pemuda yang ada di Kabupaten Madiun untuk saat ini. Mungkin saya rasa sebenarnya tokoh-tokoh generasi X di Kabupaten Madiun ini membuka ruang bebas kepada seluruh warga masyarakatnya maupun kepada pemuda. Tapi perlu diketahui, sosok pemuda maupun seorang pemuda generasi milenial atau generasi Z itu tidak mungkin terbuka kepada sosok orang yang generasinya di atas mereka. Malu, Mas. Mungkin ini saatnya untuk anak muda berkecimpung ke dalam dan ikut membangun Kabupaten Madiun. Tujuan saya hanyalah membuka sekat antara anak muda dengan pemimpin seorang anak muda. Jadi keterbukaan mereka dengan kita itu ada. Ya, sudah tidak ada rasa canggung berhadapan dengan kepala daerah ya. Walaupun saya nanti setelah ada masukan dari teman-teman generasi milenial maupun generasi Z yang masuk kepada saya juga harus berkomunikasi dengan generasi-generasi X maupun generasi sesepuh yang ada di Kabupaten Madiun ini. Bagaimana caranya mengatasi masukan dari seorang tokoh-tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Madiun ini. Tetapi saya hanya ingin membuka ruang bagaimana anak muda itu semakin mudah mengaturkan masukan maupun inovasi ide yang ada di anak-anak tersebut. Karena semakin anak muda itu memberi ide, masukan, ekonomi kreatif di daerah kita juga akan semakin naik. Betul. Tentunya. Dan pastinya dari apa yang dikatakan oleh Mas Sandi bahwa ingin membuka ruang dan sekat ya untuk anak-anak muda di Kabupaten Madiun khususnya agar bisa memberikan masukan, agar bisa memberikan inovasi, ide, gagasan kepada pemimpinnya ini sudah tidak canggung lagi karena Mas Sandi sebagai anak muda masih dinamis, masih bisa kemana-mana, energinya masih banyak. Ya udah, ayo kita bersama-sama menggandeng kekuatan di masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Madiun. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan saya yang paling akhir, singkat saja Mas. Mau berpasangan dengan siapa? Ya itu lagi, saya kembalikan lagi semuanya. Saya dilahirkan, dididik dari keluarga nasionalis. Memang masukan maupun pembelajaran agama itu juga penting untuk diri kita. Tetapi kita tidak memungkiri di mana kita dilahirkan dan di mana kita harus menjalani itu. Jadi kembali lagi ketika saya sudah memutuskan memiliki keyakinan masuk ke dalam salah satu organisasi partai politik di Kabupaten Madiun, dan notabene saya bukan seorang pengurus partai. Ketika para petinggi partai itu nanti menentukan siapa cagup yang akan melamar saya maupun menggandeng saya siap untuk membela warga masyarakat Madiun, membuka ruang kepada seluruh anak muda Madiun, membuka sekat dan inovasi dan ide untuk menjunjung ekonomi kreatif di Kabupaten Madiun semakin lebih maju, terutama yang saya tujukan maupun untuk menjadi mindset saya hanyalah itu. Yang jelas
siapapun yang akan menggandeng saya, selagi itu rekomendasi dari Partai PDI Perjuangan, saya akan siap bertarung penuh untuk Kabupaten Madiun. Oke, mantap banget. Mas Sandika Ratna Feriantiko, terima kasih banyak sudah mampir ke Jawa Pos TV, dan apapun niat baik harus kita dukung bersama, apalagi anak-anak muda yang sudah mulai melek, sudah mulai peduli dengan politik. Harus kita dukung, harus kita ajak juga untuk bisa berkolaborasi bersama. Apalagi anak-anak muda ini semoga bisa menjadi regenerasi ya untuk para calon-calon pemimpin masa depan, khususnya untuk Kabupaten Madiun. Sekali lagi terima kasih banyak, kita tunggu kejutan-kejutan di waktu yang akan datang. Akan ada apa lagi Mas Sandi bersama dengan PDIP ataupun mungkin bakal calon bupatinya lagi ya. Terima kasih banyak sudah mampir ke Jawa Pos TV, dan pastinya terima kasih juga untuk pemirsa Jawa Pos TV yang sudah menyaksikan obrol-obrol episode kali ini bersama dengan Mas Sandika Ratna Feriantiko untuk obrol-obrol, dan pastikan terus untuk selalu menyimak obrol-obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Artinya saya Tori Andromeda pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye.